Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Foni. Apa kabar nih anak-anak hari ini? Semoga anak-anak selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tetap semangat untuk menjalani pembelajaran jarak jauhnya. Meskipun tidak tatap muka, semoga anak-anak tetap fokus dan tetap mencatat setiap materi pembelajaran yang sudah dijelaskan ya. Untuk pembelajaran kali ini, Bu Foni akan menjelaskan materi bab 4, yaitu bentuk-bentuk dokumen pajak. Sudah siap belajar semuanya? Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita baca bismillah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang Ibu jelaskan nanti anak-anak bisa mengerti dan memahami dengan baik ya. Yuk kita mulai. Kita masuk ke bab 4, yaitu bentuk-bentuk dokumen pajak. Nah, di dalam bab 4 ini tujuan pembelajarannya ada apa aja, yaitu siswa mampu memahami bentuk-bentuk dokumen pajak. Apa aja itu bentuk-bentuk dokumen pajak? Yaitu terdapat surat pemberitahuan atau disebut SPT, juga ada surat setoran pajak atau SSP, ada surat ketetapan pajak atau SKP, ada juga surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB, juga ada surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan yaitu atau disebut juga dengan SKPKBT, juga ada surat ketetapan pajak lebih bayar atau SKPLB. Nah, yang terakhir itu ada surat ketetapan pajak nihil atau SKPN. Itu tujuan pembelajaran yang pertama, yaitu siswa mampu memahami bentuk-bentuk dokumen pajak. Nah, yang kedua, siswa mampu mengelompokkan bentuk-bentuk dokumen pajak. Oke, baik, kita akan memasuki subbabnya. Apa aja sih yang kita pelajari di dalam materi pembelajaran hari ini? Yaitu ada surat pemberitahuan atau SPT, yang kedua ada surat setoran pajak atau SSP, yang ketiga ada surat ketetapan pajak atau SKP, yang keempat ada surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB, yang kelima ada surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau SKPKBT, yang keenam ada surat ketetapan pajak lebih bayar atau SKPLB, yang ketujuh ada surat ketetapan pajak nihil atau SKPN. Itu. Nah, kita masuk ke yang pertama. Yang pertama ada surat pemberitahuan atau SPT. Nah, pengertian SPT ini apa sih anak-anak? Ada yang tahu? Oke, baik, kita lanjutkan saja. Surat pemberitahuan atau SPT adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak, objek pajak, bukan objek pajak, harta, dan kewajiban sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan. Pada intinya, jadi pada intinya surat pemberitahuan atau SPT adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak. That's a point ya, itu poinnya. Nah, yang kedua, setelah kita mengetahui pengertian dari surat pemberitahuan pajak, maka kita harus tahu nih fungsi dari surat pemberitahuan pajak itu. Apa sih fungsinya? Nah, fungsi dari SPT ini dibagi menjadi 3 ya. Itu fungsi bagi wajib pajak penghasilan yang pertama, yang kedua fungsi bagi wajib pajak PKP atau pengusaha kena pajak. Nah, yang ketiga itu ada fungsi bagi pemotong atau pemungut pajak. Nah, kita akan bahas fungsi yang pertama bagi wajib pajak penghasilan. Itu ada untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, fungsinya ada melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak. Yang ketiga, melaporkan penghasilan yang merupakan objek pajak dan bukan objek pajak. Yang keempat, melaporkan harta dan kewajiban. Yang kelima, ada melaporkan pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 tahun masa pajak. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke fungsi yang kedua, yaitu bagi PKP atau pengusaha kena pajak. Ada apa aja? Yang pertama ada untuk melaporkan, fungsinya nih, untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah PPN dan PPNBM yang sebenarnya terutang. Yang kedua, untuk melaporkan pengkreditan pajak
masukan terhadap pajak keluaran. Yang ketiga itu ada untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke fungsi yang ketiga, yaitu bagi pemotong atau pemungut pajak. Nah, itu ada fungsinya untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan. Jadi, dapat kita ambil suatu kesamaan dari fungsi surat pemberitahuan pajak ini bagi ketiga orang wajib pajak, yaitu ada bagi wajib pajak PPH, bagi wajib pajak PPH atau pajak penghasilan, terus bagi wajib pajak pengusaha kena pajak, dan yang ketiga bagi wajib pajak pemotong atau pemungut pajak. Nah, yang terdapat kesamaannya yaitu untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan, sama-sama itu. Nah, bedanya kalau untuk bagi wajib pajak penghasilan atau PPH itu dia apa yang dilaporkan dan apa yang dipertanggungjawabkan. Kalau PPH ini bagi wajib pajak PPH ini yang dilaporkan atau dipertanggungjawabkan adalah jumlah pajak yang terutang sebenarnya. Ya, kalau di fungsi bagi PKP-nya itu melaporkan atau mempertanggungjawabkan apa? Nah, itu ada mempertanggungjawabkan atau melaporkan jumlah PPN dan PPNBM yang terutang gitu. Nah, kalau yang bagi pemotong atau pemungut pajak, dia mempertanggungjawabkan atau melaporkan yang dipotong atau dipungut dan disetorkan gitu. Itu ya. Selanjutnya kita akan masuk ke jenis surat pemberitahuan atau SPT. Nah, di dalam jenis surat pemberitahuan pajak ini itu ada dua jenis. Yang pertama, surat pemberitahuan masa atau SPT masa. Yang kedua, surat pemberitahuan tahunan atau SPT tahunan. Nah, SPT masa ini apa sih? SPT masa ini adalah surat yang digunakan untuk pelaporan atas pembayaran pajak bulanan atau dalam suatu masa pajak tertentu. Nah, masa pajak apa sih? Masa pajak adalah jangka waktu gitu. Simpelnya masa pajak itu adalah jangka waktu. Nah, di sini contohnya ada apa aja yang dari jenis pajak jenis SPT atau surat pemberitahuan pajak masanya ini ada apa aja? Contohnya yaitu ada SPT masa PPH pasal 21 dan pasal 26. Yang kedua ada SPT masa PPH pasal 22, yang ketiga ada SPT masa PPH pasal 23 dan pasal 26. Yang keempat ada SPT masa PPH pasal 4 ayat 2. Yang kelima ada SPT masa PPH pasal 15. Yang keenam ada SPT masa PPN dan PPNBM. Nah, kita akan memasuki jenis SPT yang kedua, yaitu SPT tahunan. SPT tahunan ini apa sih? Yaitu surat pemberitahuan yang digunakan untuk melaporkan pajak tahunan gitu. Dalam suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak. Nah, tahun pajak ini apa sih? Tahun pajak ini adalah jangka waktu 1 tahun kalender gitu. Kecuali apabila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. Ada yang tahu tahun buku itu apa? Oke, tahun buku itu adalah tahun sama dalam jangka waktu 1 tahun atau 12 bulan. Hanya saja bedanya jika 1 tahun kalender ini dimulai dari Januari hingga Desember. Nah, kalau tahun buku ini dimulai bisa dari bulan yang selain normalnya yang ada di kalender, yaitu misalnya Februari sampai Januari. Nah, itu beda tahunnya. Misalnya saya sebagai orang yang menggunakan tahun buku, yaitu tahun buku dari bulan Juni 2017 misalnya hingga Juni, Juli, hingga Mei 2018. Itu terhitung tetap 12 tahun. Hanya saja dimulai dan diakhirinya dengan bulan yang berbeda gitu. Nah, kalau tahun kalender itu tetap jangka waktu 12 bulan, hanya saja itu benar-benar 1 tahun full. Tapi kalau tahun buku itu dia berbeda gitu. Bulannya dimulai dari bulan yang berbeda, bukan bulan Januari gitu, selain Januari gitu. Nah, itu contohnya ada apa aja gitu. Contoh dari surat pemberitahuan tahunan. Contoh surat
contoh dari surat pemberitahuan tahun. Baik, apa saja jenis dari SPT tahunan ini? Yang pertama itu ada SPT tahunan PPh wajib pajak badan 1771R atau rupiah. Yang kedua itu ada SPT tahunan PPh wajib pajak yang diizinkan menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang dolar AS atau Amerika Serikat. Nah, itu formatnya 1771 US. Selanjutnya ada SPT tahunan wajib pajak orang pribadi yang mempunyai penghasilan dari usaha atau pekerjaan dari satu atau lebih pemberi kerja yang dikenakan PPh final dan atau bersifat final serta dari penghasilan lainnya. Nah, itu formnya itu atau formulirnya itu yaitu form 1770. Yang keempat ada SPT tahunan wajib pajak orang pribadi yang mempunyai penghasilan lebih dari satu atau lebih pemberi kerjanya dalam negerinya dan yang dikenakan PPh final dan atau bersifat final, itu dengan menggunakan form 1770S. Yang kelima itu ada SPT tahunan wajib pajak orang pribadi yang mempunyai penghasilan lebih dari satu pemberi kerja dan tidak mempunyai penghasilan lainnya kecuali bunga bank dan atau koperasi. Nah, itu formnya 1770SS gitu ya. Kita harus kenal dulu tuh beberapa, mulai dari pengertian, fungsi, dan jenis dari surat pemberitahuan pajak itu. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke prosedur pengisian SPT atau surat pemberitahuan pajak. Yang pertama, wajib pajak mengambil sendiri surat pemberitahuan di KPP atau bisa mengunduh secara online di websitenya yaitu www.pajak.co.id. Nah, yang kedua, wajib pajak mengisi SPT tersebut. Nah, yang ketiga, wajib pajak yang telah mendapat izin dari Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Indonesia dan mata uang rupiah atau menyampaikan SPT dengan menggunakan bahasa Indonesia dan mata uang selain rupiah yang diizinkan gitu. Yang keempat itu setelah dari mengisi formulir SPT itu, wajib pajak harus menandatangani surat pemberitahuan pajak tersebut yang dapat dilakukan dengan cara manual atau dengan tangan stempel itu, atau bisa juga dengan elektronik. Karena pandemi yang seperti ini mungkin kondisi seperti ini yang mungkin bisa dilegalkan jadinya gitu. Jadi di mata hukum tertanda tangan baik elektronik atau secara manual itu sama di mata hukum gitu. Nah, yang kelima atau selanjutnya, wajib pajak melampirkan beberapa bukti atau dokumen yang terdiri dari, jadi setelah ditandatangani SPT tersebut, maka wajib pajak harus melampirkan nih beberapa dokumen yang diperlukan untuk dilampirkan kepada KPP. Nah, yang pertama itu ada jika WP yang menyelenggarakan pembukuan, maka dia harus melampirkan laporan keuangan. Laporan keuangan ini isinya apa aja, yaitu ada neraca dan laba rugi gitu. Nah, untuk SPT masa PPN memuat jumlah dasar pengenaan pajak, jumlah pajak pengeluaran, pajak keluaran, jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan, dan jumlah kekurangan atau kelebihan pajak. Nah, jadi untuk surat pemberitahuan pajak masa PPN, maka apa aja yang harus dilampirkan? Yang harus dilampirkan itu ada jumlah dasar pengenaan pajak, jumlah pengeluaran pajak keluaran, jumlah pajak masukan dan yang dapat dikreditkan, dan jumlah kekurangan atau kelebihan pajak. Nah, untuk wajib pajak yang menggunakan norma-norma perhitungan, maka dia harus melampirkan perhitungannya itu dilakukan secara jumlah peredaran yang terjadi dalam tahun pajak yang bersangkutan gitu. Baik, di sini kita akan masuk ke contoh-contohnya atau gambaran dari bentuk SPT, surat pemberitahuan. Nah, itu kita bisa lihat di sini. Yang pertama ada bentuk SPT masa PPh pasal 21 dan atau pasal 26. Itu tertera formulir 172 gitu.
Nah, selanjutnya ada formulir 1721 strip 1. Yang ketiga itu ada formulir 1721 strip 2. Yang keempat itu ada 1721 strip 3 sampai 1721 strip 7. Lalu setelah strip 7 itu ada lagi formulir 1721 strip A1. Yang selanjutnya ada formulir 1721 strip A2 gitu. Jadi itu contoh dari bentuk-bentuk dokumen pajaknya, terutama untuk surat pemberitahuan gitu. Nah, itu gambarannya. Nanti untuk perhitungannya akan dibahas di bab yang selanjutnya. Jadi di sini kita mengenal dulu nih bentuk-bentuk dokumen pajak itu ada apa aja gitu. Ada surat pemberitahuan dan lain sebagainya kan tadi. Nah, dari surat-surat tersebut kita juga harus tahu nih pengertiannya, juga kita juga harus tahu jenisnya, kita juga harus tahu fungsinya gitu. Jadi di sini adalah bab yang memperkenalkan siswa untuk mengenal dokumen-dokumen pajak itu ada apa aja gitu. Selanjutnya kita masuk ke bab 2, yaitu surat setoran pajak atau SSP. Nah, pengertiannya apa di sini? SSP adalah atau surat setoran pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Pada intinya, surat setoran pajak adalah bukti, ya, bukti pembayaran atau penyetoran pajak itu. Oke. Nah, fungsinya apa? Nah, fungsi dari surat setoran pajak itu sendiri sama seperti pengertiannya, yaitu fungsinya sebagai bukti pembayaran atau penyetoran pajak gitu. Selanjutnya kita akan membahas atau mengetahui jenis surat setoran pajak atau SSP. Apa aja jenisnya? Yang pertama, SSP standar atau surat setoran pajak standar. Apa sih surat setoran pajak standar ini? Yaitu surat yang digunakan oleh wajib pajak yang berfungsi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak terutang ke kantor penerimaan pembayaran. Nah, yang kedua ada surat setoran pajak atau SSP khusus. Apa itu SSP khusus? Yaitu bukti pembayaran atau penyetoran pajak terutang ke kantor penerima pembayaran yang dicetak oleh kantor penerima pembayaran dengan menggunakan mesin transaksi dan atau alat lainnya yang isinya sesuai dengan ketetapan Dirjen Pajak. Jenis SSP yang ketiga ada surat setoran pabean, cukai, dan pajak dalam rangka impor atau yang biasa disingkat SSPCP. Apa ini SSPCP? Yaitu surat setoran pajak yang digunakan oleh importir atau wajib pajak bayar dalam rangka impor. Jadi dia digunakan oleh importir atau dalam transaksi impor gitu. Nah, selanjutnya ada jenis SSP yang terakhir yaitu surat setoran cukai atas barang kena cukai dan kena PPN hasil tembakau buatan dalam negeri atau biasa disingkat SSCP. Apa ini SSCP? SSCP adalah surat setoran pajak yang digunakan oleh pengusaha untuk cukai atas barang kena cukai dan PPN hasil tembakau buatan dalam negeri. Jadi kalau yang tadi import itu SSPCP yang ketiga, yang jenis ketiga itu dia digunakan oleh importir, yang keempat ini digunakan oleh pengusaha. Selanjutnya kita akan melihat bentuk surat setoran pajak. Nah, pada pembahasan ini anak-anak akan mempelajari bentuk SSP standar. Jadi saya akan melampirkan contoh SSP standar dari lembar pertama hingga lembar keempat. Bisa dilihat di sini. Yang pertama itu di lembar pertama untuk arsip wajib pajak. Lalu di lembar yang kedua yaitu untuk KPPN.
dilampirkan untuk KPPN. Nah, di lembar yang ketiga itu untuk disetorkan oleh wajib pajak ke kantor pelayanan pajak atau KPP. Lalu untuk lembar yang keempat yaitu untuk bank persepsi atau kantor pos dan giro. Selanjutnya kita akan mengetahui subbab yang ketiga yaitu surat ketetapan pajak atau SKP. Pengertiannya yaitu surat ketetapan yang meliputi surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, dan surat ketetapan pajak lebih bayar serta surat ketetapan pajak nihil. Itu ya. Jadi surat ketetapan pajak ini meliputi beberapa surat yang di bawahnya itu. Nah, surat ketetapan pajak ini atau SKP ini juga merupakan hasil dari proses pemeriksaan pajak atau hasil penelitian dari petugas pengawasan dan konsultasi pajak. Tuh, jadi SKP ini atau surat ketetapan pajak ini merupakan proses gitu dari pemeriksaan pajak. Itu ya. Nah, fungsinya ini apa sih? Yang pertama, sebagai alat untuk menetapkan besarnya pajak yang terutang. Yang kedua, alat untuk memberitahukan jumlah pajak yang terutang kepada wajib pajak. Yang ketiga, alat bagi KPP untuk mengawasi pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. Yang keempat, sebagai kwitansi bagi wajib pajak yang membayar pajak. Yang kelima, sarana untuk mengenakan sanksi administrasi perpajakan, ini bagi KPP ya. Nah, yang keenam itu ada sarana administrasi untuk melakukan penagihan pajak, itu sama, itu juga bagi KPP fungsinya. Nah, terus ada sarana untuk mengembalikan kelebihan pajak dalam hal lebih bayar. Nah, yang kedelapan ada bagi KPP merupakan sebuah record atau tempat untuk mencatat semua tindakan yang diambil wajib pajak seperti peringatan, teguran, surat paksa, sita, dan sebagainya. Jadi wajib pajak menggunakan SKP atau surat ketetapan pajak ini sebagai peringatan, teguran atau surat paksa, bisa juga sita bagi wajib pajak gitu. Kepada wajib pajak. Nah, yang kelima itu sarana untuk melakukan koreksi fiskal terhadap wajib pajak tertentu yang nyata atau berdasarkan hasil pemeriksaan tidak memenuhi kewajiban formal dan atau kewajiban material dalam memenuhi ketentuan pajaknya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke subbab yang keempat yaitu surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB. Nah, di sini ada pengertiannya, juga ada gambarnya, yaitu dari pengertiannya itu adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar. Pada intinya, kita bisa ambil kesimpulan surat ketetapan pajak kurang bayar ini adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang masih harus dibayar gitu. Kalau mau simpelnya gitu. Nah, selanjutnya ada surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. Di sini kita akan mengetahui pengertian serta gambarnya. Dan gambarnya bisa dilihat sendiri oleh anak-anak. Pengertiannya adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. Jadi jika wajib pajak ini telah mendapatkan surat ketetapan pajak yang kurang bayar tadi, terus tiba-tiba ada penambahan atas jumlah yang sudah ditentukan sebelumnya, maka itu akan diberikan surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. Nah, selanjutnya ada surat ketetapan pajak lebih bayar atau SKPLB. Nah, di sini ada gambarnya juga, itu anak-anak bisa perhatikan juga dengan secara mandiri. Di sini saya akan menjelaskan pengertiannya, yaitu surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kreditnya lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang. Jadi jika ada wajib pajak yang membayarkan pajak terutangnya itu lebih bayar, maka dia akan diberikan surat ketetapan pajak lebih bayar ini. Atau wajib pajak juga bisa menyimpan uang lebih bayarnya itu untuk pembayaran pajak yang
pembayaran pajak yang terutang yang akan datang gitu. Selanjutnya ada surat ketetapan pajak nihil atau SKPN. Nah, di situ ada gambarnya, anak-anak juga bisa lihat secara mandiri. Di sini saya akan menjelaskan pengertiannya, yaitu surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak kurang dan tidak ada atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. Jadi balance gitu. Pada intinya jumlah yang kredit pajaknya sama yang dibayarnya itu sama gitu. Jadi nggak ada yang terutang dan nggak ada yang kredit gitu. Nggak ada yang masih ada utangnya, nggak ada juga yang lebih bayarnya atau kreditnya lebih besar gitu anak-anak. Sekian penjelasan dari Ibu untuk materi bab 4 ini. Jadi kesimpulannya di materi bab 4 ini atau bentuk-bentuk dokumen pajak ini, kita atau anak-anak harus mengenal dulu nih ya, apa aja sih dokumen-dokumen pajak ini. Nah, itu tuh tadi ada 7 ya, ada 7 surat-surat yang termasuk bentuk-bentuk dokumen pajak, mulai dari SPT, SSP, SKP. Nah, di dalam SKP juga ada SKPKL, SKPKB, SKPKBT dan seterusnya. Jadi pada intinya anak-anak harus kenal dulu nih surat-suratnya. Terus anak-anak juga harus tahu pengertian dari surat-surat itu ya. Jadi yang harus dikenal itu pengertiannya, terus fungsinya, jenis-jenisnya, dan bagaimana bentuknya gitu ya, bentuk dari formulirnya gitu. Nah, itu anak-anak harus kenal dulu, karena nanti di bab yang akan datang akan dipelajari hitung-hitungannya gitu. Jadi nanti kita belajar menghitung serta mengaplikasikan bagaimana cara kita memasukkan hitungan kita itu ke dalam formulir yang sudah ada gitu, sudah ada dari Dirjen Pajak gitu. Sekian penjelasan dari Ibu. Jika masih kurang atau masih ada yang ingin ditanyakan, silahkan nanti ditanyakan lewat WhatsApp bisa, lewat PJ bisa, atau lewat Google Classroom bisa gitu. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita ucapkan hamdalah. Yuk, alhamdulillahirobbilalamin. Semoga apa yang Ibu jelaskan tadi dapat anak-anak cermati, dapat anak-anak pahami, dan semoga tetap semangat untuk pembelajaran jarak jauhnya. Semoga tetap diberikan kesehatan, jaga pola hidup sehat dan pola makan yang teratur, jangan begadang. Kalaupun ada tugas, ya diusahakan mengerjakan setelah jam sekolah selesai ya. Jadi biar anak-anak juga mengumpulkan tugas secara tepat waktu. Terima kasih untuk video hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.